Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di ibadah chapel siswa SMP hari ini. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, supaya anak-anak boleh mengikuti chapel hari ini dan anak-anak boleh mengikuti seluruh kegiatan anak-anak hari ini. Anak-anak, kita akan memulai untuk ibadah chapel kita. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan anak-anak untuk bisa mempersiapkan Alkitab anak-anak. Untuk sebentar anak-anak akan membaca kebenaran firman Tuhan. Lalu anak-anak juga boleh persiapkan buku dan alat tulis anak-anak. Untuk sebentar anak-anak menuliskan, kalian punya refleksi. Kemudian anak-anak juga harus mempersiapkan hati dan pikiran anak-anak supaya anak-anak boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dari firman hari ini betul-betul anak-anak dengarkan dengan baik supaya firman Tuhan juga boleh terus bekerja dalam kehidupan kita. Anak-anak, mari Ibu mengajak anak-anak untuk sebentar anak-anak bersaat teduh sejenak, anak-anak untuk sebentar anak-anak mempersiapkan hati anak-anak. Mari kita akan saat teduh anak-anak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak, Ibu mengajak untuk anak-anak kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama, baik anak-anak yang di sekolah ataupun anak-anak yang di rumah. Pujian ini mungkin baru bagi anak-anak, tapi kita mau belajar pujian ini bersama-sama. Pujian ini berjudul God of Love, kasih Allah. Kita mau mengingat kembali bagaimana kasih Allah sudah diberikan atas setiap kita. Kasih Allah yang boleh terus tinggal di dalam hati kita. Mari menaikkan pujian ini anak-anak. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine, in the birds above. I can feel it in a heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your love. Yes, we praise you, God
mari kita akan berdoa dan mengawali ibadah ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur saat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami beribadah. Kami mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk kami sebentar boleh bersama-sama kami merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapak, dari pagi hingga akhirnya nanti kiranya Tuhan akan menolong setiap kami dan kiranya Tuhan akan memberkati juga setiap hal yang akan kami dengarkan saat pagi hari ini. Kami mohon agar dari awal hingga akhir ibadah ini selesai juga Tuhan terus menyertai kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai untuk ibadah chapel kita. Sebelumnya kita mau mereview anak-anak bagaimana sepanjang dalam satu minggu ini anak-anak dari hari Senin hingga hari ini anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas anak-anak. Kita akan mereview anak-anak dari hari pertama. Di hari pertama anak-anak kita belajar bersama-sama ya, Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kita belajar bagaimana kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita diselamatkan anak-anak karena iman kita pada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau pada waktu itu anak-anak orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang yang baru percaya kepada Kristus, mereka dibingungkan dengan setiap perkataan orang-orang di luar dari mereka. Banyak orang yang menyatakan bahwa orang Kristen, orang percaya, itu akan diselamatkan itu dengan kita melakukan hukum Taurat. Jadi, orang-orang pada waktu itu percaya bahwa ketika mereka percaya kepada Kristus, itu tidak cukup. Mereka harus melakukan hukum Taurat. Anak-anak juga pasti sudah membahas bersama ya, anak-anak bagaimana orang-orang pada waktu itu mereka melakukan sunat. Mereka merasa ketika mereka melakukan sunat, mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan diselamatkan. Tapi berdasarkan firman yang sudah kita dengarkan anak-anak ya, kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Kristus saja. Jadi percaya kepada Kristus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Ya, di hari pertama kita belajar tentang itu. Kemudian anak-anak, di hari yang kedua, di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 23, kita atau orang-orang percaya yang sudah yakin bahwa mereka atau kita semua sudah diselamatkan oleh karena Kristus, kita dimerdekakan oleh Kristus, hidup kita anak-anak itu seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita sudah menjadi orang percaya, berarti hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tentu buah yang kita hasilkan, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita juga harus mencerminkan Roh Kudus. Ya, jadi anak-anak ketika anak-anak sudah percaya, sudah diselamatkan, maka anak-anak tidak lagi mengikuti keinginan daging anak-anak. Anak-anak tidak mengikuti hawa nafsu anak-anak untuk anak mengikuti hal-hal dunia. Tidak. Tapi anak-anak mau untuk mengikuti bahkan menghasilkan buah roh. Ya, apa itu buah roh anak-anak? Anak sudah mendengar kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Anak-anak sudah belajar tentang itu adalah buah roh. Ya, kalau anak-anak mengikuti keinginan daging, berarti anak-anak menyimpan kebencian, kedengkian kepada teman-teman atau kepada orang-orang lain anak-anak ya. Jadi anak-anak menyimpan kemarahan, kebencian, kedengkian itu adalah buah dari kedagingan kita. Ya, sedangkan firman yang sudah kita dengarkan adalah mari anak-anak kita mau sama-sama untuk menghasilkan ya buah roh yang tadi sudah kita pelajari. Begitu di hari yang kedua anak-anak, untuk hari yang ketiga kita diingatkan kembali dalam Galatia 5 ayat 24 anak-anak.
Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan, tentu hidup kita tidak menuruti keinginan daging, tapi hidup kita menuruti keinginan Roh. Roh Kuduslah yang terus bekerja di dalam hidup kita. Nah, di dalam Galatia ini kita diingatkan, dan ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita ini adalah milik Kristus. Apa artinya milik Kristus? Kita akan dimampukan untuk menyalibkan segala dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang berdosa, anak-anak. Masih dalam kehidupan kita, kita akan melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang lain, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi milik Kristus, tentu anak-anak kita pasti akan dimampukan untuk kita menyalibkan dosa-dosa kita. Kita menanggalkan setiap hawa nafsu kita, kedagingan kita, begitu. Ya, jadi bersyukur anak-anak kalau anak-anak kita semua sudah menjadi milik Kristus. Itu hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat, anak-anak di hari ini kita akan belajar tentang dalam Galatia ya anak-anak 5 ayat 25 sampai 26 dan Galatia 6 ayat 1. Nah, masih berlanjut anak-anak dari kisah sebelumnya ya. Firman Tuhan masih berlanjut dari firman yang sudah kita dengarkan di hari sebelumnya. Anak-anak boleh persiapkan terlebih dahulu Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Dan dilanjutkan dalam Galatia 6 ayat 1. Anak-anak yang di sekolah, anak-anak yang di rumah, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, lalu kita siapkan juga. Ibu akan bantu anak-anak untuk bisa membacakannya. Galatia 5 ayat 25 sampai 26 dan Galatia 6 ayat 1. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan, anak-anak, kita akan mencoba melihat ayat ini satu persatu. Anak-anak ya, di dalam Galatia 5 ayat 25, tadi sudah kita baca bersama-sama. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Anak-anak kita adalah orang-orang percaya, orang yang sudah diselamatkan karena Kristus sudah mati bagi setiap kita, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ketika kita atau ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, tentu hidup kita seharusnya anak-anak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi mengikuti kedagingan kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu kita. Mungkin secara manusia anak-anak ya dalam keseharian kita, ketika kita berrelasi dengan sesama, ketika kita bertemu dengan orang-orang lain, pasti ada hal-hal yang akan kita rasa sulit begitu ya untuk kita terima. Ataupun anak-anak bertemu dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati anak-anak. Nah, bagaimana sikap kita ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Kita pasti sudah seharusnya anak-anak ya, kita ingat bahwa ketika kita membenci mungkin saudara kita karena saudara kita bertingkah laku, berbuat, atau mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, tentu kita harus belajar untuk mengampuni. Nah, jangan anak-anak terpancing ya, anak-anak menjadi marah, anak-anak menjadi kesal pada orang itu, bahkan mungkin anak-anak membenci ya orang itu, bahkan menyimpan sakit hati kepada orang itu. Jangan sampai anak-anak. Ya, jadi ketika kita hidup oleh Roh, baiklah seluruh kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita itu juga dipimpin oleh Roh. Begitu. Jadi itulah yang kita pelajari di ayat yang ke-25. Kemudian anak-anak, di ayat 26. Kita diingatkan anak-anak ya, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tadi ketika anak-anak menghadapi ya teman-teman anak atau saudara anak-anak misalnya,
berbuat yang mungkin menyakiti hati anak-anak. Jangan sampai ada anak-anak yang menyimpan rasa benci, menantang, bahkan anak-anak mendengki juga. Tidak boleh ya anak-anak. Kita semua anak-anak ya, dalam keseharian kita harus belajar ya. Belajar sabar anak-anak, seperti roh tadi ya. Kita belajar mengasihi, kita belajar untuk memberikan sukacita bagi orang lain, kita memberikan damai sejahtera untuk orang lain, belajar untuk mengendalikan diri anak-anak. Ketika ada teman-teman yang mungkin ya membuat anak-anak marah, tentu kita harus bisa untuk mengendalikan diri. Begitu. Itu di ayat yang ke-26. Nah, anak-anak, di Galatia 6 ayat 1, anak-anak ini diingatkan juga kepada kita. Ya. Kalaupun anak-anak ya, misalnya seseorang atau teman-teman kalian ya, melakukan suatu pelanggaran. Mungkin saja anak-anak bisa melihat keadaan anak-anak sekarang ya di kelas ya. Anak-anak mendapati teman anak-anak melakukan pelanggaran, tidak taat kepada Bapak Ibu guru, ya, tidak memperhatikan pembelajaran, atau tidak taat protokol kesehatan. Ya, bagaimana sikap anak-anak? Apakah anak-anak membiarkan saja anak-anak teman-teman anak itu? Tentu saja tidak. Kita harus mau anak-anak melihat ketika ada teman-teman yang mungkin sudah mulai menyimpang dari hal yang seharusnya, sudah tidak taat, anak-anak mari anak-anak bantu untuk mengingatkan teman-temanmu. Ya, karena ketika kita sudah percaya kepada Kristus, bahkan Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita, ketika kita melihat ada sesuatu yang menyimpang, ya, Roh Kudus akan gerakkan anak-anak untuk anak-anak bisa menegur, menasihati temanmu juga, dan mengarahkan teman-temanmu supaya mereka ada di jalan yang benar, supaya mereka bisa taat kembali, mereka bisa dengar-dengaran, mereka bisa taat begitu terhadap protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kita akan membantu anak-anak ya teman-teman kita itu supaya mereka kembali dan mereka ada di jalan yang benar. Ketika anak-anak menegur anak-anak juga harus memperhatikan apakah perkataan anak-anak itu bisa diterima oleh temanmu yang mungkin sedang melakukan penyimpangan ya. Karena di dalam ayat ini anak-anak diingatkan, ketika kamu mau menasehati, biarlah anak-anak kamu menasehati teman-temanmu supaya mereka ada dalam jalan yang benar, itu dengan lemah lembut. Ketika anak-anak menegur, menasehati, itu harus dengan lemah lembut. Lemah lembut dalam arti anak-anak tahu betul, ketika kamu menasehati teman-temanmu harus dengan perkataan yang memang bertujuan karena anak-anak mengasihi temanmu, anak-anak mau agar temanmu itu kembali ke jalan yang benar, agar temanmu itu mau kembali untuk taat. Begitu. Jadi menasihati dengan lemah lembut itu mengasihi dengan kasih, dan kamu punya tujuan untuk menasihati memang karena tujuan dalam kebenaran. Kamu mau menegur karena memang kamu tahu bahwa apa yang dilakukan temanmu itu salah, dan kamu bilang bahwa itu salah. Dan kamu tunjukkan bagaimana seharusnya. Begitu. Kenapa kita harus menegur, menasihati teman kita dengan lemah lembut, dengan kasih, supaya kita juga menjaga diri kita anak-anak dari setiap pencobaan. Anak-anak, ketika kamu menegur temanmu, menasihati temanmu, tapi dengan kata-kata yang kasar, kamu akan merasa atau kamu akan ada dalam percobaan anak-anak. Mungkin anak-anak menjadi kata-kata, memberikan kata-kata ya anak-anak untuk membuat teman-teman anak-anak itu membenci anak-anak begitu. Atau dari nasihat anak-anak, teguran anak-anak itu membuat teman-teman anak-anak menjadi dengki kepada anak-anak ya. Begitu. Jadi jangan sampai anak-anak ketika anak-anak memberikan teguran kepada teman, anak-anak menggunakan kata-kata kasar, lalu teman-teman anak-anak menjadi membenci begitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Atau anak-anak ya, ketika anak-anak menegur, temanmu tidak mau mendengarkan, ya kamu jadi menjauhi temanmu, kamu tidak lagi mau menyapa, kamu tidak mau lagi untuk berrelasi dengan teman-temanmu, begitu.
Jadi itulah anak-anak, kenapa kamu harus menasihati atau kamu menegur dengan kasih atau dengan lemah lembut. Begitu. Nah, dari firman ini anak-anak, Galatia 5 ayat 25 sampai 26 dan Galatia 6 ayat 1, ada refleksi yang anak-anak harus anak-anak jawab. Maka anak-anak silakan sudah boleh mempersiapkan buku alat tulis anak-anak ya. Anak-anak dan anak-anak bisa untuk menjawab setiap pertanyaan refleksi yang akan kita bahas bersama-sama. Ada 3 pertanyaan anak-anak untuk refleksi. Karena itu, anak-anak boleh mendengarkan, melihat ya, untuk refleksi kita apa saja, lalu anak-anak bisa menuliskan di buku. Untuk pertanyaan refleksi yang pertama, seperti apakah rasanya mengoreksi seseorang dengan lemah lembut? Anak-anak coba posisikan dirimu anak-anak. Ya, ketika kamu mengoreksi seseorang, tapi kamu bisa mengoreksi, menasehati, menegur temanmu itu dengan lemah lembut. Bagaimana perasaan anak-anak? Boleh anak-anak coba pikirkan, boleh sambil dituliskan juga anak-anak. Anak-anak menuliskan refleksi, pastikan anak-anak menuliskannya dengan jujur berdasarkan pengalaman anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak merasa anak-anak punya refleksi tidak sesuai atau mungkin berbeda dari teman, tidak masalah anak-anak. Yang penting kamu boleh menuliskannya dengan jujur berdasarkan pengalaman anak-anak secara pribadi. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti apakah rasanya mengoreksi seseorang dengan lemah lembut? Anak-anak kalau kita ada di posisi itu, pasti anak-anak ya, kita akan merasa ada damai sejahtera ya anak-anak ketika kita menasihati teman kita itu dengan lemah lembut, bukan dengan kata-kata kasar. Kalau kita mengoreksi teman-teman kita dengan lemah lembut, pasti relasi kita akan terjalin dengan baik dengan teman-teman. Kemudian anak-anak juga merasa apa yang anak-anak lakukan itu adalah benar, begitu. Jadi bersyukur ketika anak-anak sudah boleh atau sudah bisa mengoreksi seseorang itu dengan lemah lembut. Ataupun yang belum bisa anak-anak, ya, karena mungkin ketika anak-anak menasehati atau menegur temanmu itu tidak mau dengar-dengaran, ya pasti kita akan merasa begitu ya, jengkel, merasa sangat sulit sekali ya teman saya ini untuk saya nasihati, begitu. Ada saatnya juga pasti ada keluar kata-kata kasar yang akan kita berikan kepada teman-teman kita atau yang kita ucapkan. Tapi biarlah dari pertanyaan refleksi ini anak-anak kita diingatkan kembali ya, ketika kita harus atau mau mengoreksi seseorang, kita baiklah mengoreksi orang itu dengan lemah lembut. Kita mengoreksi dengan kasih anak-anak ya. Biarlah koreksi atau setiap hal yang anak-anak tegur dan anak-anak tujukan begitu bagi teman-teman anak-anak itu, anak-anak bisa ucapkan itu dengan baik-baik ya. Kemudian teman-teman anak-anak bisa kembali ke jalan yang benar, bisa menjadi taat kembali, ya tidak menyimpang anak-anak, begitu. Itu harapannya anak-anak. Jadi anak-anak yang belum menuliskan, boleh segera dituliskan untuk refleksi ini. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut di dalam pertanyaan refleksi yang kedua. Pertanyaan refleksi yang kedua, seperti apakah rasanya ketika seseorang menegurmu dengan kasar? Kalau tadi anak-anak memposisikan diri sebagai anak-anak yang menegur temanmu dengan lemah lembut, sekarang anak-anak coba posisikan dirimu bagaimana perasaan anak-anak ketika seseorang atau teman-teman anak-anak itu menegur itu dengan kasar. Ketika kamu sadar kamu berbuat salah, ada temanmu yang menegur, tapi ucapannya sangat kasar, sangat menyakiti hati. Ya, bagaimana perasaan anak-anak? Tentu anak-anak mungkin ada merasa sedih begitu ya, ada merasa takut juga pada teman ini, kenapa dia menegur saya dengan kasar. Ya, kenapa dia tidak menegur saya dengan baik-baik begitu. Jadi kita pasti akan merasa sedih, akan merasa takut juga kepada teman kita. Mungkin kita akan menjauhi teman kita mungkin ketika teman kita menegur kita dengan kasar. Nah, bagaimana dengan pengalaman anak-anak sendiri? Dalam hari-hari ini mungkin ketika ada di dalam kelas, atau mungkin di rumah bersama orang tua, kakak, adik.
Ketika ada seseorang menegurmu dengan kasar, bagaimana anak-anak rasanya? Ya, bisa jadi anak-anak merasa sedih, merasa takut, tidak mau lagi berbicara dengan teman kita, dengan seseorang itu. Atau bisa jadi anak-anak merasa biasa saja, ya ketika teman saya menegur saya dengan kasar, karena itu memang cara dia berbicara dan sebagainya. Apakah begitu? Nah, anak-anak silakan tuliskan untuk refleksi ini. Sudah ya, anak-anak untuk pertanyaan refleksi yang kedua, demikian. Lalu anak-anak, yang ketiga, kapankah kamu paling tergoda untuk menjadi kasar dalam teguranmu? Kapan kira-kira anak-anak kamu paling tergoda untuk menjadi kasar dalam teguranmu? Saat seperti apa, saat keadaan seperti apa anak-anak tergoda untuk menjadi kasar dalam teguranmu, dalam perkataanmu? Nah, anak-anak boleh menuliskan. Mungkin anak-anak, kalau anak-anak menghadapinya ya dalam beberapa waktu ini, ketika ada di dalam kelas ya, anak-anak bertemu dengan teman-teman, kamu akan tergoda untuk menjadi kasar ketika temanmu itu tidak mau dengar-dengaran. Ketika temanmu itu sudah ditegur sekali tidak mau dengar, bahkan sampai berkali-kali tidak mau dengar juga. Mungkin kita merasa jengkel, kita merasa susah juga ya menghadapi teman kita, anak-anak. Kalau teman kita seperti itu. Ya, jadi anak-anak bisa tuliskan. Ya, ini boleh berdasarkan pengalaman pribadi anak-anak juga. Ketika teman-teman anak-anak ya sudah sangat jahil, sudah sangat menjengkelkan, ya pasti anak-anak kita, ya kita semua akan merasa tergoda untuk kita berkata-kata kasar dalam teguran kita, dalam perkataan kita. Nah, inilah anak-anak yang harus kita refleksikan bersama-sama. Ketika kehidupan kita tidak lepas dari setiap kedagingan kita, setiap hawa nafsu kita, ketika kita tergoda untuk marah, ketika kita tergoda untuk membenci teman kita, ketika kita tergoda untuk tidak bisa mengendalikan diri, kita mau mengingat kembali untuk setiap pertanyaan yang sudah kita bahas dan pertanyaan refleksi yang ada saat hari ini, anak-anak. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama anak-anak untuk kita terus mencoba ya berjuang bersama-sama untuk mengendalikan setiap kedagingan dan hawa nafsu kita. Kita mau mengingat kembali anak-anak bahwa Roh Kudus itu terus memampukan kita. Roh Kudus yang ada tinggal di dalam hidup kita itu akan memampukan kita untuk kita boleh melawan kedagingan kita, melawan hawa nafsu kita. Ya, anak-anak, pertanyaan refleksi tadi, semoga anak-anak sudah menuliskannya di buku. Anak-anak, lalu anak-anak kita akan melihat ya kesimpulan dari firman Tuhan saat hari ini. Baiklah anak-anak, ketika kita menegur, ya marilah kita mau menegur dengan kasih. Ketika kita menegur dengan kasih, artinya setiap ucapan kita, perkataan kita adalah perkataan yang membangun anak-anak. Ya, jadi jangan sampai perkataan kita itu menjadi perkataan atau teguran yang kasar bagi teman-teman kita. Tidak, tapi kita mau berjuang bersama-sama untuk kita bisa menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih, anak-anak menegur dengan ucapan yang lemah lembut, dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Ketika ada anak-anak ya, kamu menegur teman-temanmu, baiklah anak-anak, jangan karena kamu mengasihi temanmu, lalu kamu tidak mau menegur. Tidak juga ya anak-anak, tidak boleh begitu. Ketika kamu menegur dengan kasih, artinya ketika anak-anak tahu itu adalah perbuatan yang salah, maka kamu bilang itu salah. Ketika kamu berkata atau kamu tahu bahwa apa yang teman-temanmu lakukan itu benar, berkatalah benar. Ya, jadi ketika menegur, marilah kita menegur dengan kasih dan dalam kebenaran. Tujuan anak-anak untuk menegur adalah membuat teman-teman anak-anak ya itu kembali untuk bisa taat, bisa ada di jalan yang benar. Jadi jangan sampai anak-anak menegur, tapi anak-anak malah membuat teman-teman anak-anak itu membenci anak-anak. Bahkan menyimpan sakit hati.
menyimpan dengki kepada anak-anak. Jangan sampai begitu ya. Tidak mudah anak-anak untuk bisa melakukan ini. Karena setiap harinya kita akan diuji anak-anak ya. Bagaimana kita akan bertemu dengan teman-teman mungkin yang sangat tidak mau dengar-dengaran, atau bertemu juga dengan teman-teman yang mungkin akan berkata-kata kasar dalam tegurannya. Tapi biarlah kita disadarkan kembali. Ketika kita ada dalam posisi anak-anak yang menegur, marilah kita menegur dengan kasih dan dalam kebenaran. Kalau kita ada dalam posisi yang ditegur, kita juga boleh memiliki kerendahan hati. Kita menyadari bahwa perbuatan kita salah dan kita mau berterima kasih kepada teman kita yang sudah mau menegur. Artinya teman kita mau peduli dengan kita anak-anak. Begitu. Nah, untuk chapel hari ini sudah selesai anak-anak. Ibu mengingatkan kembali untuk anak-anak. Ya, untuk ketiga pertanyaan refleksi tadi mohon untuk dituliskan di buku dan sebentar anak-anak jangan lupa untuk anak-anak mengirimkan refleksi. Link refleksi ada di DCR Agama. Karena itu setelah ibadah chapel kita selesai, mari anak-anak akan mengisi ya link refleksinya, anak-anak tuliskan dan kirimkan apa yang anak-anak refleksikan hari ini. Kiranya ini juga boleh terus menguatkan anak-anak ya dalam kita boleh menegur satu dengan yang lain, boleh menasihati satu dengan yang lain. Begitu. Jadi, chapel kita hari ini sudah selesai anak-anak. Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan saat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, setiap hal yang sudah kami dengarkan ini Bapak. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami seharusnya boleh menasihati dan menegur teman-teman kami. Biarlah Tuhan memampukan kami, bahkan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh berkata-kata, menasihati, bahkan menegur teman-teman kami dengan kasih, dengan lemah lembut ya Bapak. Supaya biarlah kebenaran saja yang kami sampaikan, dan biarlah juga setiap kami dimampukan Tuhan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ibadah chapel kami sudah selesai Bapak, dan sebentar anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan belajar. Tuhan pimpin sertai kegiatan belajar hari ini, dari pagi hingga siang nanti Tuhan yang akan terus memampukan anak-anak-Mu untuk mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik, mengerjakan setiap tugas mereka dengan baik. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami. Ampuni kami Bapa jika sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh, tapi biarlah ya Bapa, setiap firman ini tidak tinggal diam Bapa, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami perasaan doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibadah chapel kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah chapel kita dengan baik anak-anak, dan kita akan bertemu lagi di chapel di minggu depan dan di chapel-chapel selanjutnya. Anak-anak selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati anak-anak. Shalom. God bless you.